Pengertian dari KB implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK yang mengandung levonorgestrel atau hormon sintesis progesteron yang dibungkus ke dalam kapsul silastik silikon dan dimasukkan ke dalam bawah kulit. Hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam darah secara difusi melalui dinding kapsul. Metode implan memiliki beberapa jenis. Pertama, Norplan yang mempunyai 6 batang kapsul berbentuk tabung dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2 mm, yang masing-masing berisi 36 mg levonorgestrel dengan jangka waktu 5 tahun. Jenis kedua yaitu Implanon dan Sinoplan. Hanya terdiri dari 1 batang kapsul yang berisi 68 mg 3 ketodosegestrel dengan jangka waktu maksimal pemakaian 3 tahun. Lalu, jenis selanjutnya adalah Jadena dan Indoplan. Terdiri dari 2 batang kapsul yang berisi 75 mg levonorgestrel dengan jangka waktu pemakaian selama 3 tahun. Cara kerja dari KB implan hampir sama dengan KB hormonal lain, yaitu mengentalkan lendir rahim, mengganggu proses pembentukan dinding rahim atau endometrium, sehingga dari 2 batang kapsul yang berisi 75 mg levonorgestrel dengan jangka waktu pemakaian selama 3 tahun. Cara kerja dari KB implan hampir sama dengan KB hormonal lain, yaitu mengentalkan lendir rahim, mengganggu proses pembentukan dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur sulit berimplantasi, menghambat transportasi sperma, dan yang terakhir menekan ovulasi. Kelebihan dan kekurangan dari KB implan. Kelebihannya adalah tingkat efektivitasnya sangat tinggi, perlindungan jangka panjang, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu senggama, tidak perlu mengingat jadwal, tidak mengganggu produksi ASI, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Sedangkan kekurangan dari KB implan adalah membutuhkan tindakan pembedahan kecil, tidak memberikan proteksi terhadap infeksi menular seperti AIDS, mengharuskan ibu datang ke klinik untuk pemasangan maupun pencabutan, dan efektivitasnya juga bisa menurun bila digunakan berbarengan dengan obat-obat TBC seperti rifampicin dan obat epilepsi seperti phenytoin dan barbiturat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok kontrasepsi implan. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing dan peran kami dalam video ini. Perkenalkan, saya Anissa Sawitri sebagai perawat konseling. Perkenalkan, saya Mayang Anissa Sidki sebagai perawat pendataan dan penjelasan apa itu implan KB. Perkenalkan, saya Loren Julia Simanjuntak sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah sebagai perawat tindakan. Selamat siang, Sus. Siang, Bu. Ibu ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi, Sus, saya ingin memasang KB, Sus. Oke, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Loren, Sus. Oke, Ibu ingin memasang KB ya? Iya, Sus. Ingin menunda kehamilan ya, Bu ya? Iya, Sus. Oke, Bu. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa macam KB. Yang pertama, pil KB, ada suntik KB, ada implan, ada spiral, vasektomi, sama tubektomi. Jadi Ibu ingin melakukan pemasangan KB yang mana, Bu? Yang KB implan ya, Sus. Oke, KB implan ya, Bu ya. Iya, Sus. Baik, Ibu. Jadi pemasangan KB implan ini itu dipasangnya di lengan atas di bawah kulit Ibu ya, Bu ya. Iya, Sus. Oke. Jadi Ibu, KB implan perlindungan jangka panjangnya itu hingga 3 tahun. Lalu implan dapat dilepas kapan saja, termasuk saat muncul efek samping ya, Bu ya, yang tidak diinginkan. Lanjut ke dapat kembali ke masa subur dengan cepat setelah implannya dilepas. Ibu tidak perlu mengingat untuk mengkonsumsi pil KB ya, Bu ya.
Selanjutnya Ibu akan ke Ibu Mayang untuk mengisi info konsen sama data yang diperlukan ya Bu ya. Iya, Sus. Kasih Bu. Iya, Sus. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu KB implan. KB implan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang biasanya untuk mencegah kehamilan oleh para perempuan. KB implan sendiri merupakan tabung kecil plastik yang fleksibel, berbentuknya seperti batang korek api yang berisi dengan hormon progesteron yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Di Indonesia sendiri, biasanya KB implan ini disebut juga dengan KB susuk. Jika pemasangannya benar, KB implan ini bisa mencegah kehamilan kurang lebih dalam waktu 3 tahun. Selamat siang, Sus. Siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Loren, Sus. Oke, oh ya Ibu Loren. Sepertinya kita kemarin sudah melakukan persetujuan untuk pemasangan implan KB ya? Iya, Sus. Oke, apakah suami Ibu menyetujui? Nah, suami sudah menyetujuinya, Sus, dan saya siap untuk memakai KB implan ini, Sus. Baiklah Ibu, jika suami Ibu sudah menyetujui, menurut prosedur klinik, Ibu harus menandatangani surat persetujuan tindakan medis di lembar inform konsen ini ya Ibu. Ya, Sus, inform konsen ini apa ya, Sus? Jadi inform konsen ini surat persetujuan tindakan medis yang akan Ibu dapatkan nantinya. Nah, Ibu akan tanda tangan di sini ya Ibu. Silahkan. Saya baca dulu ya, Sus. Boleh Ibu? Di sini ya, Sus. Iya Ibu. Ini ya, Sus. Baik Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu ada alergi obat selama ini? Tidak ada, Sus. Oke, baik. Mari Ibu silahkan langsung ke ruang tindakan ya Ibu. Baik, Sus. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Dengan Ibu Loren. Iya, Sus. Baik Ibu, silakan. Di sini ya, Sus. Iya Ibu. Nah Ibu, tindakan pada siang hari ini kita akan melakukan pemasangan KB implan nih Ibu ya. Iya, Tujuannya Sus. untuk mencegah atau menunda kehamilan. Baik, Sus. Baik. Baik, dan di sini saya akan mempersiapkan alat. Yang pertama itu ada kapsul KB implannya, ada 2 kapsulnya. Lanjut kita ada hand rub buat cuci tangan sebelum tindakan, ada kasa steril, ada handscoon steril, ada HEPA-Fix, lanjut ada perlak, dan ada spet 5 cc. Dan terakhir ada bengkok untuk buang yang kotor, alat kotornya. Baik, ini ada spet 5 cc, isinya cairan lidokain. Kita untuk menginjeksi ibunya. Ini sudah terpasang handscoon steril. Ibu, saya mulai menginjeksi ibu ya. Di bagian mana ya, Sus? Di bagian bawah kulit ibu di lengan atas. Kira-kira di sini. Ya, Bu ya. Baik, Sus. Oke, Ibu. Saya usap dulu dengan kasa steril secara melingkar. Kita taruh di bengkok, lanjut. Ibu, saya mulai. Jika sakit, Ibu bisa tarik nafas ya, Bu ya. Baik, Sus. Saya mulai Ibu ya. Tarik nafas. Baik, sudah Ibu ya. Taruh di bengkok. Kita cubit pasiennya apakah merasa sakit atau tidak. Ibu sakit? Tidak, Sus. Sakit? Tidak, Sus. Tidak ya. Lanjut kita buat insisi 2 cm. Insisi itu kita kayak penyayatan, membuat luka untuk memasukkan alat trokar untuk memasukkan kapsul implannya. Lanjut, Ibu saya sayat ya, sedikit sakit Ibu ya, kena luka. Sudah. Lanjut kita masukkan trokar. Saya masukkan Ibu ya, tarik nafas. Saya masukkan. Lalu kita tarik trokarnya untuk masukkan kapsul implannya. Dorong sampai ada tahanan. Sudah ada tahanan berarti kapsul terpasang dengan tepat. Kita lakukan dengan hal yang sama, dilakukan lagi seperti yang tadi. Kita tarik. Kita masukkan kapsul implannya. Kita dorong pelan-pelan sampai terjadi adanya tahanan. Sudah ada tahanan, berarti kapsulnya sudah terpasang dengan baik. Nah, kita raba bagian yang sudah terpasang KB implan, apakah terjadi pendarahan atau tidak. Saya raba. Tidak ada pendarahan ya, Ibu, sudah terpasang dengan baik. Baik, Sus. Lanjut kita dep untuk memasang HEPA-Fix. Kita lakukan pemasangan cukup menutupi dengan HEPA-Fix, tidak perlu tidak perlu dilakukan penjahitan agar tidak terjadi jaringan paru. Jadi cukup kita lakukan pemasangan HEPA-Fix saja. Kita tempel seperti ini.
Baik, sudah selesai. Baik, setelah melakukan tindakan, kita rapikan alat terlebih dahulu. Sudah lepas handscoon. Lanjut kita evaluasi. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pemasangan KB implan tadi? Apakah ngerasa sakit atau tidak nyaman? Sedikit sakit. Sedikit ya, Sus. Happy for what?